Pernahkah kamu berpikir bagaimana mungkin Jepang yang dulu dikenal sebagai raksasa ekonomi dengan merek-merek seperti Toyota dan Sony kini terperangkap dalam stagnasi ekonomi yang sudah berlangsung lebih dari 3 dekade? Dari puncak kejayaan bubble ekonomi yang meledak hingga terperangkap dalam loss dekade, Jepang kini menghadapi tantangan berat dengan populasi yang menua, deflasi yang berkepanjangan, dan utang nasional yang semakin membengkak. Pada 2023, PDB Jepang terjun ke angka 4,2 triliun US dollar, menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Namun apakah ini berarti berakhirnya kekuatan ekonomi Jepang? Atau justru ada peluang untuk kebangkitan baru? Mari kita eksplorasi lebih lanjut potensi ekonomi negeri matahari terbit ini. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Shinzo Abe meluncurkan kebijakan yang dikenal sebagai Abenomics untuk mengatasi krisis ekonomi yang berlarut-larut akibat meledaknya gelembung aset dan deflasi panjang. Abenomics dibangun di atas 3 pilar utama yang disebut 3 panah: kebijakan moneter yang agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali ekonomi yang stagnan dan mendorong pertumbuhan melalui inflasi yang lebih tinggi, peningkatan permintaan domestik, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan moneter yang agresif dilaksanakan oleh Bank of Japan (BOJ) yang dipimpin oleh Haruhiko Kuroda. Bank ini melaksanakan pelonggaran kuantitatif besar-besaran dan membeli aset dalam jumlah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2016, BOJ memberlakukan suku bunga negatif untuk mendorong investasi dan pinjaman. Meskipun kebijakan ini memberikan sedikit dorongan terhadap ekonomi, inflasi tetap terjaga rendah. Dan tantangan terbesar tetap pada tingginya tingkat tabungan dan rendahnya belanja konsumen. Dalam hal hubungan pemerintah dan sektor swasta, Jepang mendorong kerjasama erat antara keduanya untuk memacu inovasi dan investasi, khususnya di sektor teknologi tinggi. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk riset dan pengembangan guna memastikan daya saing global Jepang tetap terjaga. Selain itu, Abe juga menekankan pada reformasi struktural yang mencakup upaya liberalisasi di sektor pertanian, pasar tenaga kerja, dan perubahan sosial. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Pemerintah juga berusaha mendorong lebih banyak perempuan untuk bergabung dalam angkatan kerja melalui kebijakan Womenomics, meskipun hasilnya masih terbatas. Secara keseluruhan, meski Abenomics telah menghasilkan beberapa kemajuan yang positif untuk perekonomian, tantangan struktural dan demografis tetap menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Jepang masih memiliki potensi besar untuk bangkit kembali dan menguatkan posisinya di kancah global. Dengan kekuatan teknologi yang dimiliki, reformasi kebijakan yang terus berlangsung, serta sumber daya manusia yang unggul, Jepang tetap memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian global. Salah satu sektor utama yang berpotensi menjadi pilar kebangkitan Jepang adalah inovasi di bidang robotika dan kecerdasan buatan. Jepang tetap memimpin dunia dan menguasai lebih dari 45% dari total produksi robot global. Penerapan otomatisasi yang tinggi di sektor manufaktur, logistik, dan farmasi semakin menunjukkan komitmen negara ini untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja melalui teknologi canggih. Investasi yang kuat dalam industri 4.0 termasuk kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi produksi semakin memperkuat daya saing Jepang di pasar internasional. Selain sektor teknologi, Jepang juga melihat peluang besar dalam industri pariwisata dan jasa. Pada awal tahun ini, Jepang mencatatkan kunjungan lebih dari 37 juta wisatawan internasional, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling kompetitif di dunia. Infrastruktur negara yang maju dan daya tarik budaya yang kuat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini. Untuk mengatasi tantangan energi, Jepang mulai berinvestasi besar-besaran dalam energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Langkah ini mendukung target netralitas karbon yang ingin dicapai dalam beberapa dekade mendatang. Selain itu, reformasi kebijakan tenaga kerja, termasuk pelonggaran aturan imigrasi, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan tenaga kerja yang semakin besar akibat menurunnya jumlah populasi. Keunggulan Jepang juga terlihat pada sistem pendidikannya yang sangat berkualitas. Dengan lebih dari 867.000 peneliti dan investasi besar dalam riset dan pengembangan, Jepang terus menghasilkan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonominya.
Ditambah lagi etika kerja yang kuat dan budaya disiplin yang melekat pada masyarakat Jepang semakin memperkuat fondasi untuk kebangkitan negara ini di masa depan. Tentu saja upaya ini tidak akan berjalan mulus selamanya. Jepang harus menghadapi tantangan besar, seperti populasi yang menua dan ketergantungan pada energi impor. Namun dengan terus berinovasi dalam teknologi dan melakukan reformasi kebijakan, peluang untuk kebangkitan tetap ada. Sektor robotika dan kecerdasan buatan menjadi kunci untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, sektor pariwisata yang terus berkembang didukung oleh infrastruktur yang maju dan daya tarik budaya yang kuat, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jepang. Negara ini juga berinvestasi besar dalam energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai netralitas karbon. Dengan sistem pendidikan yang unggul dan budaya kerja yang disiplin, Jepang memiliki potensi untuk mempertahankan peran strategisnya dalam perekonomian global di masa depan. Sebagai perbandingan, Jepang dan Korea Selatan adalah dua kekuatan ekonomi utama di Asia Timur, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam pertumbuhan dan struktur ekonominya. Jepang yang merupakan ekonomi terbesar ketiga di dunia, memiliki industri manufaktur yang sangat kuat, terutama di sektor otomotif dan elektronik. Merek-merek seperti Toyota, Sony, dan Honda mendominasi pasar global. Namun Jepang kini menghadapi tantangan besar berupa populasi yang menua dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat setelah krisis finansial 1997. Bertransformasi menjadi pusat teknologi global dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Berbeda dengan Jepang, Korea Selatan memiliki populasi yang lebih muda dan lebih cepat beradaptasi dengan tren digital serta industri berbasis inovasi. Meski ekonomi Jepang lebih besar, Korea Selatan menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih pesat dengan tingkat ekspor yang sangat kompetitif, terutama di sektor semikonduktor dan teknologi. Jepang yang masih mengandalkan industri tradisional tampaknya kurang fleksibel dalam menghadapi disrupsi global, sementara Korea Selatan lebih gesit dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, negara ini terpuruk dalam kehancuran yang mendalam. Infrastruktur rusak, ekonomi anjlok, dan banyak sektor vital berhenti beroperasi. Namun berkat tekad kuat dan kebijakan ekonomi yang cerdas, Jepang berhasil bangkit dan menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Periode pasca perang ini dikenal dengan istilah keajaiban ekonomi Jepang yang menyaksikan pertumbuhan luar biasa. Dengan angka rata-rata 10% di tahun 1960-an, 5% di tahun 1970-an, dan 4% pada 1980-an. Kebangkitan ini didorong oleh investasi besar dalam sektor industri seperti baja, otomotif, dan elektronik. Jepang memfokuskan diri pada pengembangan industri berat dan manufaktur sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomiannya. Salah satu pilar utama dari kebangkitan ini adalah munculnya perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif besar yang mendominasi pasar global. Sony misalnya menjadi pelopor dalam industri elektronik dan inovasi produk-produk ikonik seperti televisi dan Walkman. Toyota melalui inovasi dalam produksi mobil massal memperkenalkan konsep lean manufacturing yang berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, menjadikan Jepang salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Panasonic pun ikut berperan besar dalam mengukir nama di industri elektronik dan peralatan rumah tangga. Melalui kolaborasi yang erat antar pemerintah dan sektor swasta, serta budaya kerja yang disiplin dan inovatif, Jepang berhasil menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Keberhasilan ini tidak hanya mengubah wajah ekonomi Jepang, tetapi juga memberi dampak besar terhadap dinamika industri dunia. Namun pada awal 1990-an, Jepang mengalami kehancuran ekonomi akibat pecahnya gelembung aset yang memicu stagnasi panjang yang dikenal sebagai dasawarsa yang hilang. Periode ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat drastis, deflasi berkepanjangan, dan tingginya tingkat pengangguran yang berdampak besar pada generasi muda. Mereka yang terkena dampak kemudian disebut sebagai Ushinawarenta Junen untuk generasi yang hilang yang terjebak dalam pasar kerja yang lesu tanpa peluang untuk kemajuan. Sementara itu, Jepang menghadapi tantangan demografis yang semakin mendalam dengan tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang terus menua. Saat ini sepertiga dari total populasi Jepang adalah lanjut usia, menjadikan negara dengan tingkat penuaan tercepat di dunia. Hal ini berkontribusi pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif, memperburuk stagnasi ekonomi, dan meningkatkan biaya jaminan sosial yang harus ditanggung negara.
Deflasi berkepanjangan menghambat ekonomi Jepang, diperburuk oleh perubahan demografi. Pada 2060, populasi diperkirakan turun menjadi 87 juta, dengan 40% berusia 65 tahun ke atas. Angkatan kerja menyusut drastis, sementara harapan hidup meningkat. Populasi terus menurun 1 juta per tahun, mempengaruhi kebijakan sosial. Sebagai tanggapan, mereka mulai mengadopsi kebijakan imigrasi dan memberikan insentif untuk meningkatkan angka kelahiran. Namun tantangan besar tetap ada. Pada 2022, sebagian besar populasi Jepang tinggal di kota-kota besar, dengan Tokyo sebagai pusatnya. Namun masalah demografis ini memerlukan solusi jangka panjang untuk menghindari krisis ekonomi lebih lanjut.